Pertempuran maritim atau pertempuran laut adalah suatu pertempuran yang berlanjut dengan memakai perahu, kapal atau kapal lainnya yang melewati air. Beberapa agung pertempuran laut sudah terjadi di laut, tapi beberapa sudah terjadi pada danau atau sungai. Pertempuran laut sangat awal tercatat terjadi pada tahun 1210 SM di tidak jauh Siprus. Telah tersedia beberapa pertempuran laut agung yang signifikan semenjak Perang Lingkungan Kehidupan II, karena tingkatan laut sudah mengambil peran kepolisian yang semakin agung, menerapkan operasi pencarian dan bantuan, memberikan sanksi perdagangan, dan melawan pembajakan dan penyelundupan. Meskipun sifat dari kapal yang terlibat dalam pertempuran sudah berubah drastis, dari trireme ke kapal layar ke kapal perang, kapal selam dan kapal induk, banyak prinsip taktisnya yang tetap sama, seperti pentingnya manuver yang akurat sebelum pertempuran, dan hasrat SBG menghindar, lolos daripada mempertaruhkan hilangnya suatu armada lengkap. Telah tersedia beberapa pertempuran maritim agung yang dapat dinamakan pertempuran laut sangat agung sepanjang masa. Kapal selam mulai digunakan dalam bidang militer untuk menjaga daerah maritim, seperti pada masa Perang Revolusi Amerika, 1775-1783, Perang Saudara Amerika, 1861-1865, Perang Dunia Pertama dan Perang Dingin pada 1989. Kapal selam terus mengalami pembaruan dari waktu ke waktu, sampai saat ini kapal selam masih menjadi salah satu instrumen penting yang menyokong sebuah negara dalam menjaga keamanan wilayah laut. Penggunaan kekuatan angkatan laut merupakan salah satu penentu kemenangan dalam peperangan. Argumen tersebut tidak berlebihan setidaknya jika kita melihat penggunaan kekuatan angkatan laut pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama merupakan perang yang sangat brutal di palagan Eropa. Meskipun strategi parit menjadi ilustrasi populer namun front pertempuran terjadi juga di laut. Perang strategi laut terjadi antara Maestro Angkatan Laut Inggris dengan Jerman. Jerman menekankan strategi perang bawah laut menggunakan kapal selam, U-boat, melawan dominasi kapal perang permukaan sekutu dan mengganggu jalur suplai melalui Samudera Atlantik. Sementara pada Perang Dunia Kedua, selain penggunaan kapal perang permukaan dan kapal selam di palagan Eropa dan Pasifik, strategi pertempuran laut berkembang dengan digunakannya kapal induk dalam peperangan. Kapal induk dapat membawa puluhan pesawat tempur sehingga dapat memperluas dan memperbesar sasaran operasi. Sebagai contoh, serangan Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor berintikan ke kerta radar. Kapal-kapal sejenis Offshore Patrol Vessel, OPV, yang dipersenjatai dengan rudal dan dilengkapi sistem radar, sensor, serta komunikasi yang baik dapat menjadi sangat baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan strategi masing-masing negara seperti konsepsi Maritime Domain Awareness, MDA, serta integrasi operasi tempur laut, darat, dan udara berbasis teknologi. Pada masa damai, sea power merupakan strategi yang hendak diraih oleh banyak negara. Konsep sea power sebenarnya tidak hanya mengandung unsur kekuatan angkatan laut, namun memiliki cakupan konsep yang lebih luas. Terdapat 3 elemen utama dalam konsep sea power yaitu kontrol atas lalu lintas komersial dan perdagangan internasional, kemampuan operasi tempur angkatan laut, dan penggunaan instrumen angkatan laut dalam aspek diplomasi, deterrence, penggetar, dan pengaruh politik pada masa damai. Berbeda dengan konsep land power atau air power yang sangat berorientasi militer, konsep sea power tidak terpisahkan dengan kepentingan geoekonomi. Namun demikian, aspek kekuatan pertahanan laut memiliki peran yang sangat penting sebagai instrumen yang memastikan sea power diraih dan tercapainya kepentingan geoekonomi. Situasi yang dihadapi. USS Saarwolf milik Angkatan Laut Amerika Serikat merupakan salah satu kapal yang tercanggih. Diketahui pada Juli 1997 kapal selam tersebut diluncurkan pertama kali. Pada Januari 1989, kapal selam ini dibangun pertama kali oleh Electric Boat Division General Dynamics, Connecticut, Amerika. Pembuatan kapal selam tersebut menelan biaya sebesar 3 miliar US dollar atau sekitar 42 triliun rupiah. Saarwolf bertujuan untuk menunjukkan keunggulan teknologi Angkatan Laut Amerika atas Rusia dari 1945 hingga pertengahan 1980-an. Kapal selam tersebut dirancang untuk bisa menyelam hingga kedalaman 487 meter dan bisa beroperasi di bawah lapisan es kutub. Selain itu, fitur unggulan Saarwolf adalah kemampuannya untuk mencari dan menghancurkan kapal selam rudal balistik milik Rusia, yakni kelas Typhoon, dan kapal selam serang seperti kelas Akula. Sebagai informasi, Saarwolf juga dirancang sebagai pengganti kapal selam. Kapal selam kelas Los Angeles adalah kelas kapal selam serangan cepat bertenaga nuklir yang ditugaskan Angkatan Laut Amerika Serikat.
Kelas ini juga disebut sebagai kelas 688 dari nomor lambung kapal pertama USS Los Angeles. Kelas ini merupakan penyusun divisi kapal selam serang Amerika Serikat selama hampir setengah abad, sebelum berangsur-angsur digantikan dengan kelas Seawolf dan Virginia. Per tahun 2018, 35 kapal masih aktif bertugas dari 62 kapal, sisanya dipensiunkan. Kelas ini menggantikan mayoritas kapal serang sebelumnya, kelas Permit dan Sturgeon, pada awal dekade 70-an dikarenakan desain kapal sebelumnya mulai kalah unggul dengan milik Uni Soviet. Terdapat 3 versi kelas Los Angeles, versi pertama atau Flight E, versi kedua atau Flight 2 yang dilengkapi peluncur vertikal untuk misil Tomahawk, dan versi terakhir yang disebut 688 Eclipse dengan perubahan sistem sirip dari menara komando ke bagian depan dan revisi reduktor bunyi. Kapal dari kelas ini memiliki reputasi sebagai kapal selam yang senyap, berkecepatan tinggi hingga lebih dari 33 knot, dan berteknologi komputer maju pada masanya, tetapi sangat besar dan lamban untuk bermanuver. Hal yang unik dari kelas Los Angeles adalah konvensi nama yang menggunakan berbagai nama kota di Amerika Serikat daripada konvensi tradisional yang menggunakan nama ikan. Kelas ini dianggap sudah uzur ketika Uni Soviet runtuh dan sejatinya akan digantikan oleh kelas Seawolf, tetapi pemotongan anggaran dan mahalnya kelas Seawolf memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat memodernisasi kelas ini dan tetap menugaskannya hingga kedatangan kelas Virginia yang lebih handal pada tahun 2007. Kapal selam Amerika Serikat kelas Virginia dilaporkan pemerintah Rusia masuk ke wilayah perairan negeri beruang merah kemarin. Ini terjadi pada area latihan Armada Pasifik di dekat Pulau Urup, Kepulauan Kuril. Sesuai dengan dokumen panduan mengenai perlindungan perbatasan Rusia di lingkungan bawah laut, disebutkan awak fregat Armada Pasifik Marshal Shaposhnikov menggunakan cara yang sesuai. Laporan itu menyebut kapal selam Amerika memulai simulator self-propelled untuk membagi gambar target pada radar serta alat kontrol akustik menjadi 2 bagian. Kementerian juga mengatakan, kapal itu mundur dari perairan teritorial Rusia dengan kecepatan maksimum. Kapal Armada Pasifik juga tetap melanjutkan latihan terjadwal, termasuk juga tetap memastikan kontrol dalam lingkungan bawah laut serta menggagalkan pelanggaran perbatasan negara. Kemhan Rusia juga telah memanggil atase militer Amerika atas kejadian ini. Atase masalah pertahanan di Kedutaan Besar Amerika di Moskow telah dipanggil ke Kemhan Rusia terkait dengan pelanggaran perbatasan negara Rusia oleh kapal selam laut Amerika. Nota yang diberikan itu juga menyebut apa yang dilakukan kapal selam Amerika sebagai pelanggaran terang-terangan pada hukum internasional. Bahkan mengatakan tindakan provokatif tersebut menimbulkan ancaman untuk keamanan nasional Rusia. Kemhan Rusia juga meminta Amerika mengambil langkah-langkah berikutnya sebagai cara mengesampingkan situasi serupa di masa depan. Menurut pihak kementerian, mereka berhak melakukan semua tindakan di perairan teritorialnya sebagai upaya memastikan keamanan Rusia.